Penggeledahan terhadap rumah Gatot Brajamusti dilakukan polisi hari Kamis dan hari Jumat. Polisi menemukan ratusan butir peluru, senjata api, dan buku tabungan. Polisi menemukan satu kotak yang di dalamnya terdapat kristal yang diduga sebagai narkoba. Selanjutnya tentunya untuk barang-barang bukti terkait dengan kasus AAGP terkait dengan kepemilikan narkoba tentunya langsung dibawa penyidik ke Polda NTB. Kemudian terkait kasus kepemilikan senpi dan amunisi akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Penggeledahan di rumah Gatot yang berada di bilangan Pondok Pinang sudah lebih dari satu kali. Penggeledahan pertama dilakukan pada 29 Agustus dan yang terakhir 2 September 2016. Hingga saat ini, tim gabungan dari Polda NTB dan Polda Metro Jaya terus mendalami temuan senjata dan peluru dari rumah Gatot. Dari Jakarta, Ardi Suratman, Bambang Tri, TV One mengabarkan. Polisi telah menetapkan Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Sementara artis Reza Artamevia dan 3 lainnya dibebaskan karena tak cukup bukti. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, Polda Nusa Tenggara Barat langsung menetapkan Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah sebagai tersangka. Penetapan berdasarkan hasil tes urin yang menyatakan keduanya positif menggunakan narkoba jenis sabu. Sementara 4 orang lain termasuk penyanyi Reza Artamevia dibebaskan karena tidak cukup bukti sebagai pemilik narkoba. Reza Artamevia telah menjalani 2 pemeriksaan tes urin. Reza sempat dinyatakan positif pada tes pertama, namun hasil tes kedua negatif sebagai pecandu narkoba. Ditanggapan? Dia tetap guru saya. Sampai kapan? Sampai kapan? Tetapi ia diharuskan menjalani rehabilitasi. Stop. Tim TV One mengabarkan. Penggeledahan terhadap rumah Gatot Brajamusti dilakukan polisi hari Kamis dan hari Jumat. Polisi menemukan ratusan butir peluru, senjata api, dan buku tabungan. Polisi menemukan satu kotak yang di dalamnya terdapat kristal yang diduga sebagai narkoba. Selanjutnya tentunya untuk barang-barang bukti terkait dengan kasus AAGP terkait dengan kepemilikan narkoba tentunya langsung dibawa penyidik ke Polda NTB. Kemudian terkait kasus kepemilikan senpi dan amunisi akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Penggeledahan di rumah Gatot yang berada di bilangan Pondok Pinang sudah lebih dari satu kali. Penggeledahan pertama dilakukan pada 29 Agustus dan yang terakhir 2 September 2016. Hingga saat ini, tim gabungan dari Polda NTB dan Polda Metro Jaya terus mendalami temuan senjata dan peluru dari rumah Gatot. Dari Jakarta, Ardi Suratman, Bambang Tri, TV One mengabarkan. Polisi telah menetapkan Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Sementara artis Reza Artamevia dan 3 lainnya dibebaskan karena tak cukup bukti. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, Polda Nusa Tenggara Barat langsung menetapkan Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah sebagai tersangka. Penetapan berdasarkan hasil tes urin yang menyatakan keduanya positif menggunakan narkoba jenis sabu. Sementara 4 orang lain termasuk penyanyi Reza Artamevia dibebaskan karena tidak cukup bukti sebagai pemilik narkoba.
Reza Artamevia telah menjalani 2 pemeriksaan tes urin. Reza sempat dinyatakan positif pada tes pertama, namun hasil tes kedua negatif sebagai pecandu narkoba. Di tanggapan. Dia tetap suruh saya. Sampai kapan? Sampai kapan? Tetapi ia diharuskan menjalani rehabilitasi. Stop. Tim TV One mengabarkan. Penggeledahan terhadap rumah Gatot Brajamusti dilakukan polisi hari Kamis dan hari Jumat. Polisi menemukan ratusan butir peluru, senjata api, dan buku tabungan. Polisi menemukan satu kotak yang di dalamnya terdapat kristal yang diduga sebagai narkoba. Selanjutnya tentunya untuk barang-barang bukti terkait dengan kasus AAGP, terkait dengan kepemilikan narkoba, tentunya langsung dibawa penyidik ke Polda NTB. Kemudian terkait kasus kepemilikan senpi dan amunisi akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Penggeledahan di rumah Gatot yang berada di bilangan Pondok Pinang sudah lebih dari 1 kali. Penggeledahan pertama dilakukan pada 29 Agustus dan yang terakhir 2 September 2016. Hingga saat ini, tim gabungan dari Polda NTB dan Polda Metro Jaya terus mendalami temuan senjata dan peluru dari rumah Gatot. Dari Jakarta, Ardi Suratman, Bambang Tri, TV One mengabarkan. Polisi telah menetapkan Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Sementara artis Reza Artamevia dan 3 lainnya dibebaskan karena tak cukup bukti. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, Polda Nusa Tenggara Barat langsung menetapkan Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah sebagai tersangka. Penetapan berdasarkan hasil tes urin yang menyatakan keduanya positif menggunakan narkoba jenis sabu. Sementara 4 orang lain termasuk penyanyi Reza Artamevia dibebaskan karena tidak cukup bukti sebagai pemilik narkoba. Reza Artamevia telah menjalani 2 pemeriksaan tes urin. Reza sempat dinyatakan positif pada tes pertama, namun hasil tes kedua negatif sebagai pecandu narkoba. Di tanggapan. Dia tetap suruh saya. Sampai kapan? Sampai kapan? Tetapi ia diharuskan menjalani rehabilitasi. Stop. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, misalnya Direktorat Polair Polda Riau menggagalkan penyelundupan belasan ribu handphone merek terkenal di perairan Sungai Siak, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dan berita lainnya kami rangkum dalam kilas peristiwa berikut ini. Dua perampok ini diamankan petugas dari rumah kos di Jalan Kaswari, Pekanbaru. Polisi mengamankan 1 pucuk senjata rakitan jenis revolver dengan amunisi kaliber 9 mm sebanyak 12 butir dan 1 buah senjata tajam. Pelaku dalam aksinya berpura-pura menjadi penumpang travel lalu merampas mobil travel. Seorang pria berusia 24 tahun berinisial AA berbuat asusila terhadap siswi kelas 2 SMP. Pelaku membujuk korban dengan iming-iming uang. AA kini telah ditangkap oleh Polres Waikanan dan diancam pidana kurungan badan 15 tahun penjara. Sementara polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan oleh korban saat peristiwa naas itu terjadi. Direktorat Polair Polda Riau berhasil menggagalkan selundupan belasan ribu handphone merek terkenal di perairan Sungai Siak, Bengkalis, Riau. Diperkirakan nilainya mencapai 6 miliar rupiah dibawa dari Singapura melalui jalur tikus. Belasan ribu handphone ini langsung disita oleh petugas Direktorat Polair Polda Riau setelah kedua pelaku memindahkan barang tersebut dari atas kapal ke sebuah mobil box untuk dipasarkan melalui jalur tikus yang berada di Sungai Siak. Sementara kedua pelaku yang ditangkap mengaku hanya sebagai penjemput barang dan tidak mengetahui siapa pemilik dan hanya bertugas mengantar barang sampai tujuan. Satuan Narkoba Polres Aceh Barat membekuk pasangan suami istri yang diduga sebagai bandar narkoba.
Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 5 paket besar dan 4 paket kecil sabu yang sudah siap edar disembunyikan di dalam kloset. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dari dunia olahraga akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Good morning. Hai, gimana kabar Anda pemirsa? Gimana juga kabarnya Ratu hari ini? Baik, Prabu nih baru kembali. Kemarin bukan sama Prabu ya. Iya. Gimana jalan-jalannya Prabu? Liburannya luar biasa. Liburan itu pokoknya bikin kita break sejenak dari rutinitas dan itu recharge kita. Apalagi ke alam. Alam itu punya bahasa sendiri untuk bikin kita paham tentang hidup. Waduh, berat sekali pagi-pagi. Oke, seperti biasa pagi ini kami akan menemani Anda dengan serangkaian informasi terbaru yang penting dan menarik. Salah satunya ini juga ada informasi mengenai Gatot Brajamusti. Betul. Ya yang ini informasi yang memang sangat mengejutkan ya, very shocking news, penangkapan Gatot Brajamusti, apalagi ini dikaitkan dengan pemakaian obat-obat terlarang ya dan juga beberapa hal lain. Ditambah lagi ya Gatot ini kan sangat identik dengan tokoh agama begitu ya. Dan apalagi dia adalah ketua Parvi. Ketua Parvi yang sudah 2 kali terpilih. Perfilman Indonesia ya. Ya, selain informasi ini juga kami akan hadirkan informasi berikutnya ini pemirsa. Sejumlah mantan artis cilik melakukan gerakan untuk menyelamatkan lagu anak atau save lagu anak. Nanti juga ada salah satu artis cilik yang akan datang ke studio CNN Indonesia. Betul. Apa yang membuat mereka pada akhirnya berpikir untuk menyelamatkan lagu anak? Nah, nanti kita akan sama-sama bahas di Good Morning. Dan yang selalu ditunggu-tunggu ada 1 Minute Tips hari ini yang akan menghadirkan solusi untuk masalah yang sering sekali terjadi pada kabel charger ponsel Anda. Oke, kita masuk ini ke berita yang sangat hangat ya, sehangat teh kita pagi hari ini. Polisi menangkap Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi, Gatot Brajamusti, Minggu malam. Ya, Gatot ditangkap bersama dengan istrinya, Dewi Aminah, saat menggunakan sabu-sabu di sebuah hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat penangkapan, polisi mengamankan 2 paket sabu-sabu dan menyita beberapa barang bukti lain. Kepolisian Resor Mataram memastikan salah satu orang yang diperiksa dalam kasus Gatot Brajamusti adalah Reza Artamevia. Iya, pemeriksaan. Maupun di dalam ini belum pemeriksaan. Pak, kabarnya ada Reza Artamevia juga yang ikut ditangkap. Reza Artamevia. Ya, yang bersangkutan memang pas ada di sana semuanya. Ya, kita mintain keterangan. Siapa-siapa? Kita bukan mintain tangkap Pak ya. Kita mintain keterangan aja. Total ada 8 orang yang diamankan dalam penggerebekan di Hotel Golden Tulip. 5 diantaranya diamankan dalam 1 kamar, yaitu 2 pasang suami istri dan Reza Artamevia. Sementara 3 orang lain berada di kamar yang berbeda. Setelah diamankan, mereka langsung menjalani pemeriksaan intensif di ruang narkoba Polres Mataram. Arif Nasution, CNN Indonesia. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Selatan Senin siang menggelar barang bukti hasil sitaan dari rumah Gatot Brajamusti di Jalan Niaga Hijau, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya, selain menemukan alat hisap sabu-sabu dan juga jarum suntik, polisi juga menyita sejumlah barang-barang lain seperti obat dan juga alat bantu untuk keperluan dewasa begitu ya. Inilah sejumlah barang bukti berupa aluminium foil, jarum suntik, bong, timbangan digital, botol bekas infus, serta alat bantu untuk keperluan khusus yang disita di rumah Gatot Brajamusti di wilayah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 paket kristal yang sebelumnya diduga sabu dan 2 butir pil. Namun setelah dilakukan uji laboratorium, kedua barang tersebut negatif narkotika. Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan Kompol Vivik Cangkung mengatakan penggeledahan yang dilakukan pada Senin pagi atas laporan dari Piket Reskrim Polres Jakarta Selatan dan Resmob Polda Metro Jaya.
Penyidik dari Sat Narkoba hanya diperintahkan untuk mengamankan sejumlah barang bukti yang disinyalir ada keterkaitan dengan narkoba. Dari penggeledahan ini, selain barang bukti tersebut, petugas Resmo Polda Metro Jaya juga menyita 2 pucuk senjata api dan 1 alangkah harimau Sumatera. Ini kami akan satukan dengan barang bukti yang ditemukan oleh rekan-rekan Resmo Polda Metro Jaya. Ada 2 pucuk senjata api, yaitu Glock dengan revolver, terus ada pelurunya kurang lebih 500 butir. Nah, itu nanti akan dikembangkan lagi di Polres Mataram. Nah, barang bukti ini juga nanti kami akan serahkan ke Polres Mataram, karena di Polres Mataram yang melakukan penangkapan awal, penggeledahan awal. Barang-barang temuan tersebut selanjutnya akan disatukan untuk kepentingan penyidikan. Hingga saat ini, Gatot masih berada di Mapolres Mataram, Nusa Tenggara Barat. Gatot Brajamusti ditangkap bersama sejumlah orang di salah satu hotel di Lombok. Budi Tanjung, Jakarta. Ya, sementara itu Padepokan yang mungkin pemirsa juga ingat begitu ya, beberapa saat lalu sempat terkenal begitu karena Reza Artamevia sempat kabur ke sana. Yang berada di Sukabumi, Padepokan ini sudah sepi gitu. Ya, sepi, tidak berpenghuni dan juga tidak ada orang sama sekali ya yang bisa mengkonfirmasi tentang keberadaan atau tentang apa yang terjadi sebenarnya di sana. Nah, Padepokan ini luas sekali, luasnya 2 hektar dan sebetulnya telah dijual ke seorang pengusaha. Sementara itu keluarga Gatot Brajamusti menutup diri dari wartawan. Padepokan Gatot Brajamusti yang berada di Jalan Cikirai, Kampung Rambai, Desa Sukamanah, Cisaat, Kabupaten Sukabumi sudah lama tak berpenghuni. Padepokan seluas 2 hektar yang tak berpenghuni ini sudah dijual ke salah satu pengusaha asal Sukabumi. Data di Desa Sukamanah menunjukkan Gatot bersama istri dan 2 anaknya sudah pindah sejak tahun 2009 lalu. Gatot sendiri jarang terlihat ada di rumah ataupun rumah ibunya yang bersebelahan dengan Padepokan Gatot. Oleh pondoknya suka ada, gitu kan, artis datang katanya, gitu kan, suka bagi-bagi apa, santunan, gitu kan. Ada di sini nggak sering terlihat. Kemana Pak? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Nggak pernah ada aktivitas ya. Tapi masih DP, itu masih DP. Oh, kita tahu. Sementara keluarga Gatot Brajamusti menutup diri dari awak media. Ahmad Fikri, Sukabumi. Nah, sementara itu pedangdut senior Imam S. Arifin hingga saat ini juga masih diperiksa oleh Kepolisian Resor Jakarta Barat terkait dengan kasus narkoba yang kembali menjerat. Ini buat kali pertama ya. Ya, dan polisi masih belum bisa memastikan apakah pelantun lagu doa suci tersebut hanya sebagai pemakai atau pengedar, karena polisi sedang memburu pemasok sabu-sabu kepada tersangka. Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat masih memeriksa pencipta dan penyanyi dangdut senior Imam S. Arifin. Hingga saat ini belum ada keluarga ataupun kerabat yang menjenguknya. Polisi menyatakan Imam sebagai pemakai, belum mengarah pada pengedar. Barang bukti narkoba 0,36 gram yang ditemukan di apartemen di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, ditengarai sisa pakai. Namun polisi terus mengembangkan kasus narkoba yang menjerat tersangka dengan memburu pemasok berinisial Toy. Ya, kita masih dalamin hasil keterangan dari yang bersangkutan kalau beliau beli barang ini dari TOY ini. TOY ini orang yang dia beli barang 600.000 dapat setengah gram ya. Kalau sampai sini ini pemakai, dia beli, dia pakai, dapat setengah gram, yang kita dapat sisanya 0,36 gram. Dia sampai segitu, dari mana dia beli, dia bilang dari sini berapa harganya, berapa dapat barangnya, kita di 600.000 dapat setengah gram, sisa pakainya 0,36 gram. Sampai saat ini saya belum lihat dia. Untuk kesekian kali Imam S. Arifin tersandung kasus narkoba. Kini ia ditangkap petugas dengan barang bukti sabu-sabu, alat isap sabu-sabu dan timbangan narkoba. Pada 2008 Imam pun ditangkap karena kasus yang sama di Medan, Sumatera Utara. Ia divonis 14 bulan penjara. Pada 2010 ia kembali ditangkap di Jakarta Pusat dan divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Kali ini Imam harus berurusan dengan polisi dengan kasus yang sama dan dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sofyan Firdaus, Jakarta. Ya, memang sangat miris ya mendengar berita seperti itu. Ya, intinya bahwa kita sama-sama sepakat narkoba ini kan merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa
harus ditangani luar biasa juga. Di beberapa negara bahkan sangat ekstrim perlakuannya. Di Filipina kita dengar kan sekarang ini sedang ada bahkan mencanangkan gerakan untuk tembak di tempat bagi para pelaku narkoba. Jadi ya sudahlah. Sebenarnya Indonesia juga termasuk ekstrim dan juga menuai kontroversi begitu ya dengan hukuman matinya ini. Betul. Ya semoga cepat selesai masalahnya dan semakin terkuak siapa sebetulnya pengedar dari obat-obatan tersebut. Oke, berikutnya kita masuk ke informasi yang juga sebetulnya sering Anda kan Mbak Elma Tiana kan juga lumayan lama ya, 10 tahun ya. Kita dengarkan dulu jumpa pers yang akan digelar oleh Reza Artamevia saat ini. Mulai lagi dari sini ya, dari sini. Kanan Mbak, atas Mbak, atas Mbak, atas Mbak, kanan Mbak, atas lagi Mbak, kanan Mbak, atas. Ya, atas Mbak, ya dari bawah dulu deh. Dari bawah ke atas, ke tengah. Udah, oke. Udah. Oke, udah. Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sini. Udah semua udah ditaruh. Udah, cek. Nah, ada. Ada lagi online? Ada lagi? Rekamannya? Udah mulai Mas. Tar dulu. Nih, kasihan. Udah. Udah semua. Ada lagi? Udah sayang, udah. Oke, ada lagi? Udah. Mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, dan ini atas permintaan teman-teman juga. Artinya pertama kami ucapkan terima kasih buat seluruh teman-teman media yang sudah menunggu mungkin dari pagi ya. Terus yang kedua, kami juga mohon maaf karena memang ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan dan siapkan karena juga perjalanan kita juga tadi sangat melelahkan. Oke. Sesuai dengan perjanjian yang tadi kita buat bahwa kita tidak membahas masalah AA Gatot. Oke? Fix. Yang kedua, kita hanya menjelaskan masalah apa yang terjadi hari itu ya sampai Teh Reza kembali ke Jakarta. Oke? Saya akan memulai, nanti gini ya, untuk tanya jawab kita 15 menit. Pertama dari kanan ke tengah terus ke kiri. Sepakat ya? Baik. Oke, saya mulai. Saya mau menjelaskan kronologi sejak awal kami. Saya perkenalkan dulu. Saya Ramdan, ini Teh Reza, dan ini Bang Kamil. Oke, kami adalah berdua kuasa hukum yang memang mendampingi sejak 2 hari lalu sampai Teh Reza sampai hari ini balik, dan tadi juga kita semua satu pesawat ini gitu. Pertama yang perlu saya sampaikan bahwa klien kami dalam proses penangkapan dan penggerebekan yang terjadi di Lombok, singkat cerita diadakan tes urin. Oke, hari itu positif hasilnya. Nah kemudian dilakukan penangkapan selama 3 hari. Ya, di hari ketiga malam
saya, Bang Kamil, dan Bang Aksa selaku adik daripada Teh Reza mendatangi Polres. Ternyata hari itu ada pemeriksaan darah di laboratorium yang ada di Bali. Setelah kita menunggu di Polres, hari kita mendapatkan informasi ternyata dikirim dan dilimpahkan ke Polda Nusa Tenggara Barat. Oke. Pada saat di sana ada sedikit pemeriksaan, tapi karena memang larut malam dan waktu tidak memungkinkan, akhirnya diundur untuk keesokan siangnya. Kami tim kuasa hukum ya pada jam 10 pagi mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat dan kami mengajukan surat permohonan rehabilitasi terhadap Teh Reza, klien kami. Ya, dasar kami mengajukan yang pertama adanya surat edaran Mahkamah Agung. Ya, yang mengatakan memang korban penyalahgunaan narkoba itu bukan penjahat, bukan kriminal. Akan tetapi dia adalah korban dikondisikan harus diobati. Marensi, apa yang dikatakan Reza Artamevia? Kepada pihak kepolisian di Lombok, Mataram, di Denpasar, kemudian juga kepada keluarga besar BNN, khususnya BNN di Kota Mataram. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua yang begitu baik memperlakukan kami di sana, gitu ya, khusus di sana nih dan sangat profesional. Terus kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media cetak, elektronik maupun media sosial, semuanya sosial media yang memberikan perhatian kepada kami gitu. Ya, dan terima kasih kalau masih menunggu katanya seharian. Semoga sudah pada makan ya. Salah sendiri kenapa nungguin saya ya. Tapi makasih banyak. Nanti mudah-mudahan nanti kita, dan alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah, saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan ketergantungan apapun gitu. Jadi ya, saya anggap semua ini adalah catatan perjalanan kehidupan yang memang harus dilalui gitu. Dan saya juga tidak sesali karena semua pasti ada hikmahnya gitu. Dan alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah, kemarin hasil tes urinnya ya negatif semua, termasuk saudara-saudara saya yang di sana kemarin itu juga negatif semuanya, yang ya insya Allah bisa menggambarkan lah situasinya. Jadinya seandainya saya seorang pemakai, saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya, gitu karena kan pemeriksaan di BNN itu kan canggih ya, profesional gitu. Jadi langsung gitu saat itu juga tanpa dipindah-pindah lagi langsung mengeluarkan hasilnya. Saya juga baru tahu oh begitu toh gitu. Ternyata langsung hasilnya kelihatan semua di situ saat itu juga. Jadi ya alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah. Jadi ya udah, sekarang saya sudah kembali. Sebenarnya sih saya berterima kasih banyak kepada pihak BNN ya yang telah melakukan semua proses secara profesional gitu, dan memberikan kenyamanan kepada kami gitu di situ yang sedang melakukan rehabilitasi saat itu. Benar-benar kita tuh tidak dibeda-bedakan, oh ini Reza, ini karena Reza, enggak, semua sama, bagus sekali. Dan makanya saya bisa nyatakan bahwa oh BNN itu profesional gitu. Dan mungkin kan kita kadang-kadang kita suka ngeri gitu, negative thinking gitu ya kepada BNN gitu ya. Tapi ternyata pas saya, mungkin ya itu hikmahnya salah satunya saya alami sendiri, oh ternyata mereka begitu profesional dan badan yang independen ya, independen. Jadi ya alhamdulillah bisa semua result hasil resultnya ya itulah kenyataan yang pada kenyataannya tuh itu gitu. Alhamdulillah. Jadi ya gitu, berkat doa semuanya, tentunya orang tua saya udah pasti di sini, keluarga besar saya, anak-anak saya gitu, mereka yang langsung urun rembuk langsung ngirim. Kalau Bang Kamil ini langsung dari keluarga orang tua saya, adik saya. Nah kalau Ramadan ini dari anak saya gitu. Jadi mereka bertemu langsung di sana. Jadi Alia, anak putri-putri saya, mereka juga nyari, itu dari keluarga saya juga nyari ya. Kebetulan semua nyambung, ya udah sama-sama jadinya. Alhamdulillah. Tapi Pak, oke, pertanyaan dari sini dulu. Oke, silakan. Ayo mau tanya? Dari bawah dulu deh, dari bawah nih. Oke, bagi saya nggak ada, lanjut ya ke sini ya. Ya. Jadi Teh, bisa diceritain nggak Teh proses, maksudnya
kok bisa Teteh berada di kamar? Sebenarnya saat pada malam hari itu saya tidak berada di kamar. Saya tidak berada di kamar. Jadi saya tuh justru baru mau ke kamar, itu baru mau ngetok. Saya baru aja ngebel karena menjelang ulang tahun AA kan. Jadi kita tuh mau bikin surprise buat ulang tahun beliau. Gitu. Justru baru saja saya mencet bel, dibuka pintu sama salah satu saudara yang di dalam. Begitu dibuka, ya saya baru mau masuk, tiba-tiba udah langsung didorong pintu dari belakang, ada petugas gitu loh. Jadi iya, jadi begitu cepat semuanya. Jadi sepertinya kayak apa jangan-jangan emang nunggu saya harus ada dulu. Jadi seperti itu gitu. Seperti itu kesannya. Jadi karena saya benar-benar lagi baru aja setelah seharian itu juga, setelah seharian selesai kan pagi ya. Belum naik belum sama sekali belum ke kamar itu lagi, baru malam itu ke situ terus langsung didorong ya udah. Jadi kan kita kaget semua ya, langsung ada di dalam ruangan situ gitu. Kalau yang berita dari sana katanya dugaan hari pertama Teteh positif dan menggunakan aspat, itu sebenarnya seperti apa sih Teh, kok bisa hari pertama? Saya nggak mau membahas itu ya, saya nggak mau bahas itu karena itu semua masih praduga gitu ya. Itu semua masih praduga, saya juga nggak mau memperpanjang gitu ya. Kalau itu. Kayak yang lain? Berada di lingkungan sama Gatot dengan Mbak Rensi, kamu nanti harus begini, ada nggak perintah-perintah atau? Oh, nggak ada, dia nggak bilang kamu harus begini, enggak. Itu kan tergantung saya maunya saya gimana, ya kan. Saya nggak, ya dia ngobrol-ngobrol biasa aja. Misalnya kehidupan atau apa ya? Nggak ada kehidupan ya kayak apa ya? Aku juga udah lama ya, karena saya orang kuping kanan. Jadi ngobrolnya seperti teman saja. Ngomong aja, ketawa-ketawa, kita nyanyi, ya udah gitu. Itu setiap minggu. Dan dia memperkenalkan kalau dia tuh banyak jin gitu. Dan dan cara makan jin-jinnya itu asmat namanya. Udah gitu doang. Iya, oke. Nah, ada tidak yang Anda lihat kok kontradiksi nih? Perkumpulannya Padepokan untuk pengajian, tapi mungkin ada barang-barang yang aneh yang Anda lihat tidak? Salah satunya ya narkoba. Kalau di saat adik saya udah di situ, saya sudah tidak pernah melihat lagi. Oke, tapi sebelum ya saya pernah lihat dia menggunakan asmat itu, jin itu. Oke. Asmat yang dikatakan itu narkoba. Dia nggak bilang narkoba, dia cuma bilang itu asmat. Dan cara pemakaiannya ya seperti itu. Oke. Mbak Rensi pernah diajak juga nggak untuk mencoba asmat itu yang tanda kutip? Ya saya jujur ya, nggak mungkin saya bohong. Ya saya pernah, maksudnya pernah diajak tapi saya nggak mau. Oke, gimana mengajaknya dia saat itu? Pernahnya ya waktu itu dia mencoba mengeluarkan asmat itu dari mulut dia ke mulut saya. Cuman saya waktu itu langsung saya langsung nggak respect lagi sama dia. Dan mulai dari saat itu saya tidak pernah mau lagi datang ke tempat itu. Anda shock nggak saat itu? Ya dong, shock, karena saya waktu posisi kan masih punya suami. Dan saya tidak menceritakan kejadian itu ke suami saya karena saya tidak mau ada kekacauan dan keributan. Saya merasa gini, ya udah kalau emang itu makanan jin, ya udah lu aja yang kasih makan, gue nggak mau, ibaratnya kan gitu. Kok kayak begini ya, aku jadi merasa kayak aduh ini apa sih kayak begini. Udah saya langsung mulai dari situ saya udah nggak mau lagi. Jadi setelah ditawarkan untuk ikut merasakan tanda kutip asmat ya, yang mungkin saja itu narkoba saat itu, saya nggak tahu itu narkoba kan. Anda kan ya istilahnya Anda sebagai korban di sini kan, atau yang Anda nggak mengerti, tapi kemudian ditawari asmat itu yang dikatakan, lalu Anda langsung tolak. Ya saya tolak. Apa Anda bilang apa saat itu? Enggak, saya nggak bisa, saya punya penyakit pernapasan, saya bilang gitu. Saya nggak mau karena nggak apa-apa, ini bagus untuk pernapasan segala macam. Ya, ini mencoba untuk memberikan makanan jin itu ke saya. Gitu. Apa yang dikatakan Gatot ketika ditolak oleh Mbak Rensi? Enggak, dia nggak marah. Itu kan tergantung kita. Kita nggak mau juga nggak masalah. Gitu, kita nggak ke pribadi masing-masing. Lalu Anda pergi dari situ. Mulai sejak saat itu tidak pernah balik ke Padepokan. Adik saya datang ke situ. Jadi adik Anda datang ikut bergabung ke Padepokan itu di saat konflik rumah tangganya lagi heboh-hebohnya karena perceraian dia. Dia minta saya nomor teleponnya AA dan saya berikan. Tapi saya nggak nyangka abis dia lama di sana, di Padepokan di sana, datanglah kasus-kasus yang Reza lagi hebohnya perceraian, ngajak-ngajaklah Elma ke Reza ke sana. Anda nggak khawatir ketika ngasih nomor telepon ke Mbak Elma? Saya nggak ada berpikiran jelek. Saya pikir AA gitu kan orangnya siapa aja welcome.
dan enak juga untuk diajak ngobrol. Oh, berarti orangnya. dalam obrolannya masih ada manfaatnya, maksudnya? Menasihati Iya, dia kadang-kadang ngomongnya bermanfaat juga, kadang-kadang yang bagus juga ada cara berbicara. Mungkin ya orang dengan wibawahnya dia itu yang membuat orang tuh langsung kayak orang segan lihat dia gitu. Baik, Mbak Rensi, kita masih akan berbagi lagi ya, karena kan adik-adik kan Mbak Elma Tayana kan juga lumayan lama ya, 10 tahun ya. Kita dengarkan dulu jumpa pers yang akan digelar oleh Reza Artamevia saat ini. Mulai lagi dari sini ya, dari sini. Kanan Mbak, atas Mbak, atas Mbak, atas Mbak, kanan Mbak, atas lagi Mbak, kanan Mbak, atas. Ya, saya atas Mbak, Ya, dari bawah dulu, dari bawah. Dari bawah ke tengah. Udah. Oke. Udah. Udah. Oke, udah. Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sini. Udah semua udah ditaruh? Udah, cek. Nah, ada. Ada lagi? Online? Ada lagi? Rekamannya? Udah mulai, Mas. Tar dulu. Nih, kasihan. Udah. Udah semuanya. Ada lagi? Ada lagi? Udah sayang, udah. Oke, ada lagi? Udah. Mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, dan ini atas permintaan teman-teman juga. Artinya pertama kami ucapkan terima kasih buat seluruh teman-teman media yang sudah menunggu mungkin dari pagi ya. Terus yang kedua, kami juga mohon maaf karena memang ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan dan siapkan, karena juga perjalanan kita juga tadi sangat melelahkan. Oke, sesuai dengan perjanjian yang tadi kita buat, bahwa kita tidak membahas masalah AA Gatot. Oke, fix. Yang kedua, kita hanya menjelaskan masalah apa yang terjadi hari itu ya, sampai Teh Reza kembali ke Jakarta. Oke, saya akan memulai. Nanti gini ya, untuk tanya jawab kita 15 menit. Pertama dari kanan ke tengah terus ke kiri. Sepakat ya? Baik. Oke, saya mulai. Saya mau menjelaskan kronologi sejak awal kami. Saya perkenalkan dulu. Saya Ramdan, ini Teh Reza, dan ini Bang Kamil. Oke, kami adalah berdua kuasa hukum yang memang mendampingi sejak 2 hari lalu sampai Teh Reza sampai hari ini balik, dan tadi juga kita semua satu pesawat ini gitu. Pertama yang perlu saya sampaikan bahwa klien kami dalam proses penangkapan dan penggerebekan yang terjadi di Lombok, singkat cerita diadakan tes urin. Oke, hari itu positif hasilnya. Nah, kemudian dilakukan penangkapan selama 3 hari. Ya. Di hari ketiga malam, saya, Bang Kamil dan Bang Aksa selaku adik daripada Teh Reza mendatangi Polres. Ternyata hari itu ada pemeriksaan darah di laboratorium yang ada di Bali. Setelah kita menunggu di Polres, hari kita mendapatkan informasi ternyata dikirim dan dilimpahkan ke Polda Nusa Tenggara Barat. Oke. Pada saat di sana ada sedikit pemeriksaan, tapi karena memang larut malam dan waktu tidak memungkinkan, akhirnya diundur untuk keesokan siangnya. Kami tim kuasa hukum ya pada jam 10 pagi mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat, dan kami mengajukan surat permohonan rehabilitasi terhadap Teh Reza, klien kami. Ya, dasar kami mengajukan yang pertama adanya surat edaran Mahkamah Agung ya yang mengatakan memang korban penyalahgunaan narkoba itu bukan penjahat, bukan kriminal.
akan tetapi dia adalah korban dikondisikan harus diobati. Iya, terima kasih masih bersama kami, pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan teruskan konferensi persnya ketika nanti Reza Artamevia sudah mulai memberikan atau membuka suaranya. Saya ingin ke Mbak Rensi dulu ya. Mbak Rensi, tadi sejauh Anda sudah menceritakan pengalaman Anda sudah tidak enak dengan Agathot dan akhirnya sampai ke adik Anda. Adik Anda total berapa lama di Padepokan? 9 tahunan. 9 tahun dengan Agathot. Iya. Anda ada nyesel nggak sih nomor telepon saat itu? Kalau sekarang dia penyesalan, menyesal. Oke. Karena waktu dulu saya minta untuk dia nggak usah ke sana, dia marah. Oke. Kayaknya ngebela banget. Itu dari tahun berapa Elma Tiana masuk ke Padepokan? Aduh, berarti 9 tahun tuh berapa ya? Mungkin 2006-an enggak? Sekitar 2006 ya? Ya. Sampai ke 2015 kurang lebih. Atau baru keluarnya 1-2 tahun? Enggak, 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun lalu. Oh, berarti ya sudah tahun 2000-an ya? Potong, ya. Nah, di situ saat Elma ikut, ada yang lain sama artis juga bergabung? Saya nggak lihat, karena memang saya udah nggak pernah memantau perkembangannya di sana. Baik. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan, kesehariannya, saya udah nggak pernah lihat lagi. Kita akan tanya bagaimana perubahannya terhadap Elma Tiana ya, tapi kita lihat dulu juga Mbak Rensi apa yang dikatakan Reza Artamevia. Kepada pihak kepolisian di Lombok, Mataram, di Denpasar, kemudian juga kepada keluarga besar BNN, khususnya BNN di Kota Mataram. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua yang begitu baik memperlakukan kami di sana, gitu ya, khusus di sana nih dan sangat profesional. Terus kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media cetak, elektronik maupun media sosial, semuanya sosial media yang memberikan perhatian kepada kami gitu. Ya, dan terima kasih kalau masih menunggu katanya seharian. Semoga sudah pada makan ya. Salah sendiri kenapa nungguin saya ya. Tapi enggak, tapi makasih banyak. Nanti mudah-mudahan nanti kita, dan alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah, saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan ketergantungan apapun gitu. Jadi ya, saya anggap semua ini adalah catatan perjalanan kehidupan yang memang harus dilalui gitu, dan saya juga tidak sesali karena semua pasti ada hikmahnya gitu. Dan alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah, kemarin hasil tes urinnya ya negatif semua, termasuk saudara-saudara saya yang di sana kemarin itu juga negatif semuanya, yang ya insya Allah bisa menggambarkan lah situasinya. Jadinya seandainya saya seorang pemakai, saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya, gitu karena kan pemeriksaan di BNN itu kan canggih ya, profesional gitu. Jadi langsung gitu saat itu juga tanpa dipindah-pindah lagi langsung mengeluarkan hasilnya. Saya juga baru tahu, oh begitu toh gitu. Ternyata langsung hasilnya kelihatan semua di situ saat itu juga. Jadi ya alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah. Jadi ya udah, sekarang saya sudah kembali. Sebenarnya sih saya berterima kasih banyak kepada pihak BNN ya, yang telah melakukan semua proses secara profesional gitu, dan memberikan kenyamanan kepada kami gitu di situ yang sedang melakukan rehabilitasi saat itu. Benar-benar kita tuh tidak dibeda-bedakan, oh ini Reza, ini karena Reza, enggak, semua sama, bagus sekali. Dan makanya saya bisa nyatakan bahwa BNN itu profesional gitu. Dan mungkin kan kita kadang-kadang kita suka ngeri gitu, negative thinking gitu ya kepada BNN gitu ya. Tapi ternyata pas saya, mungkin ya itu hikmahnya salah satunya saya alami sendiri. Oh ternyata mereka begitu profesional dan badan yang independen ya, independen. Jadi ya alhamdulillah bisa semua result hasil resultnya ya itulah kenyataan yang pada kenyataannya tuh itu gitu. Alhamdulillah. Jadi ya gitu, berkat doa semuanya, tentunya orang tua saya udah pasti di sini, keluarga besar saya, anak-anak saya gitu, mereka yang langsung urun rembuk langsung ngirim kalau Bang Kamil ini langsung dari keluarga orang tua saya, adik saya. Nah kalau Ramadan ini dari anak saya gitu. Jadi mereka bertemu langsung di sana. Jadi Alia, anak putri-putri saya, mereka juga nyari, itu dari keluarga saya juga nyari ya. Kebetulan semua nyambung, ya udah sama-sama jadinya. Alhamdulillah. Tapi Pak, oke, pertanyaan dari sini dulu. Oke, silakan. Ayo mau tanya? Dari bawah dulu deh, dari bawah nih. Oke, berarti saya nggak ada, lanjut ya ke sini ya. Ya. Jadi Teh, bisa diceritain nggak Teh proses, maksudnya kok bisa Teteh berada di kamar? Sebenarnya saat pada malam hari itu saya tidak berada di kamar.
saya tidak berada di kamar. Jadi saya tuh justru baru mau ke kamar, itu baru mau ngetok, saya baru aja ngebel karena menjelang ulang tahun AA kan, jadi kita tuh mau bikin surprise buat ulang tahun beliau gitu. Justru baru saja saya mencet bel, dibuka pintu sama salah satu saudara yang di dalam. Begitu dibuka, ya saya baru mau masuk, tiba-tiba udah langsung didorong pintu dari belakang, ada petugas gitu loh. Jadi iya, jadi begitu cepat semuanya. Jadi sepertinya kayak apa jangan-jangan emang nunggu saya harus ada dulu. Jadi seperti itu gitu. Seperti itu kesannya. Jadi karena saya benar-benar lagi baru aja setelah seharian itu juga, setelah seharian selesai kan pagi ya. Belum naik, belum sama sekali belum ke kamar itu lagi, baru malam itu ke situ terus langsung didorong ya. Ya udah, jadi kan kita kaget semua ya, langsung ada di dalam ruangan situ gitu. Kalau yang berita dari sana katanya dugaan hari pertama TTA positif dan menggunakan aspat, itu sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa hari pertama? Saya nggak mau membahas itu ya, saya nggak mau bahas itu karena itu kan itu semua masih praduga gitu ya. Itu semua masih praduga, saya juga nggak mau memperpanjang gitu ya. Kalau itu. Kayak yang lain? Berada di lingkungan. Baik, saya juga harus mengundang satu lagi nih Pak Awi Setiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam. Apa kabar Pak? Silahkan. Baik. Nah, kita tadi sudah ngobrol dengan Mbak Rensi nih Pak Awi. Masih sejauh pengalamannya dengan padepokannya Gatot ya. Nah, tapi yang kita ingin tanya ke pihak kepolisian adalah ini soal hasil uji lab juga dan penggeledahan. Memang ada beda tugas antara Mataram dan juga Polda Metro Jaya. Tapi yang Bapak ketahui soal uji lab misalnya itu seperti apa Pak? Terima kasih Mbak ya. Memang kapan hari kami klarifikasi kembali ya setelah penetapan tersangka dari AGB ya. Dan hasil lab memang ada beberapa barang bukti ya yang positif mengandung metafetamin ya. Yang pertama ada satu plastik transparan begitu sekitar 9,7 gram, kemudian ada juga beberapa kapsul dan beberapa pil, kemudian ada juga sebuah plastik juga tapi sisa-sisa sabu dan positif juga. Itu hitungannya paket ya Pak ya? Iya, demikian. Terus kemudian yang terakhir itu ada 4 bong ya. Itu bekas pakai dan positif digunakan untuk nyabu ya. Dan barang bukti yang lainnya memang termasuk yang mendukung selama ini. Ada aluminium foil, kemudian ada alat timbang elektrik, betul Pak ya? Ada alat timbang elektrik. Nah, dari penemuan itu Pak, memang uji lab ada di BNN begitu ya, Pak Awi. Nah, ada penggeledahan lagi yang berlangsung kemarin soal berangkas Pak. Kalau kemarin memang secara teknis ada kekurangan ya, sehingga kita kembali. Kebetulan juga yang bersangkutan kemarin agak ada darah tingginya naik 170/100 sehingga belinya pusing-pusing. Akhirnya kita kembali istirahatkan, kita rawat. Kemudian tadi pagi sampai siang ada pemeriksaan tambahan di Polres Jaksel oleh penyidik Polda NTB. Dan sore tadi sekitar pukul 17.30 kita lakukan penggeledahan lagi di kediaman beliau. Dan tadi barusan kami kontak sama tim yang ada di sana. Satu berangkas sudah dibuka pukul 20.00 tadi sudah selesai. Oh, baru selesai tadi jam 8 ya Pak ya? Selesai. Apa sih Pak yang ditemukan? Ada 3 kotak yang diduga berisi kristal ya. Ini kristal apa Pak? Kristal apa maksudnya Pak? Ya kristal bening seperti sabu. Ini yang kita harus perlu dicek. Oke, ini informasi terbaru Pak ya? Jadi dari berangkas yang sudah selesai digeledah pada pukul 20. Kemudian satu lagi ini lagi tadi sekitar pukul 20 tadi tim menuju ke berangkas kedua untuk dilakukan pembukaan kembali. Masih diduga ya, masih diduga. Oke, ini masih diduga, tapi memang kalau memang bentuknya kristal diduga seperti sabu. Ini ada dalam berangkas yang kita lihat bersama yang pertama. Wow, itu beratnya belum diketahui Pak? Ya belum, masih kan barusan prosesnya. Tapi 3 kardus? Bukan 3 kotak. Oh, 3 kotak yang berisi kristal. Kita belum bisa sebutkan itu jenisnya apa? Jenis apa, beratnya berapa, karena memang baru aja. Baru aja. 30 menit yang lalu. Sepengalaman Anda, pernah tidak lihat benda kristal itu ada di sekitar padepokan pada saat itu? Kalau saya ya itu tidak dibilang sabu ya. Tapi pernah lihat bentuknya seperti kristal gitu? Pokoknya pada saat saya hanya dibilang itu asmat. Asmat? Iya, asmat aja, dia nggak pernah bilang sabu sih sama saya. Oke.
ini jadi mengkhawatirkan juga ya Pak Awi, kita menunggu jenisnya. Tapi memang kalau memang pasti kepolisian sudah paham ini bentuknya apa. Tapi paling tidak yang sudah ditemukan adalah 3 kotak berisi kristal, belum tahu jenisnya apa. Ini yang dikeluarkan dari berangkas 1 milik Gatot di rumahnya di Pondok Pinang ya. Sementara yang satu lagi belum terbuka, Pak? Ya belum, tadi kita kesini kan. Lama ya. Oke, baik. Oke, Mbak Rensi juga mungkin pernah melihat ini sebagai yang terselamatkan lah ya. Saya bilang, tapi gini, dari penggeledahan Pak, berarti Gatot terkena soal kepemilikan ya, betul ya? Lalu kemudian soal senjata, ini gimana Pak? Sudah ditemukan surat-surat izinnya atau memang ilegal? Sudah kita cek ya, dari Intelkam sudah ngecek langsung untuk database SNP yang ada di Polda Metro, ternyata tidak terdatakan. Kemudian beliau juga langsung ngecek ke Mabes Polri, ternyata juga data tersebut tidak ada. Jadi ini senjata ilegal? Kita perkirakan demikian. Ada masih diduga. Ada 2 senjata ya Pak ya? Ada 2 senjata, 1 Glock tipe 26, kemudian yang kedua Walter kaliber 22. Wow, oke. Sesaat lagi kita akan kembali ya, sambil juga mendengarkan tadi testimoni dari Mbak Rensi Milano. Sesaat lagi, tetap bersama kami pemirsa. Ya, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, masih bersama dengan Mbak Rensi Milano dan juga Pak Awi Setiono. Pak Awi, saya ingin klarifikasi juga, tadi kan Anda bilang penggeledahan yang di rumah, barang buktinya itu negatif atau positif? Positif ya? Tadi saya sampaikan pertama kali positif. Jadi tidak ada yang katakan negatif ya, itu semua positif ya, mengandung zat psikotropika ya, metfetamin ya, oke. Baik, saya ingin tanya ke Mbak Rensi. Mbak Rensi, setelah Anda lepas begitu ya, lalu kemudian adik Anda ya, Elma Teana masuk ke dalam padepokan Gatot ini. Anda apa cerita yang paling atau perbedaan yang paling terasa? Perbedaan waktu adik saya ke sana sama keluarga itu cuek, komunikasinya nggak nyambung. Kalau kita nasehatin dia marah-marah, merasa dia tuh yang paling benar gitu. Jadi dia tuh paling nggak mau orang yang diagungkan itu diomongin gitu loh. Jadi ya diagungkan oleh Ahmad pada saat itu ya? Ya, pokoknya bela banget gitu. Jadi saya sebagai keluarga nggak bisa ngomong apa-apa. Itu kan pilihan hidup dia, yang mana yang terbaik buat dia, ya udah dia jalankan aja. Tapi ya di saat setelah berlangsung hampir 9 tahun itu, tiba-tiba dia ada keinginan, bukan keinginan, tiba-tiba saya dapat kabar Emma udah nggak kesana lagi. Saya sampai nggak percaya. Masa sih? Masa dengan 9 tahun gitu tiba-tiba dia ini? Ya saya juga nggak tahu ada konflik apa antara dia dan Naas sampai dia tiba-tiba meninggalkan padepokan. Nah, dari selang 9 tahun itu Mbak Rensi pernah terima cerita Elma Teana juga ditawarkan Asmat atau tadi? Bukannya cerita, malah Elma sendiri bilang ke orang tua saya bahwa itu Asmat. Asmat kok itu katanya gitu. Tapi mohon maaf, jadi ikut mencoba atau tidak? Mama saya terus terang dia sempat mencoba. Asmat katanya buat ngilangin apalah, sakit kepala atau apa, pokoknya yang mama saya ngomong ke saya seperti itu. Jadi ibu Anda juga pernah mencoba? Pernah mencoba, karena kepengen tahu. Dan Elma Teana juga pernah mencobanya? Kalau mama saya dikasih coba, mama mungkin Elma enggak, itu aja. Jadi hanya Anda yang menolak pada saat itu ya? Iya. Wow, nah ada cerita tidak rasanya seperti apa yang dirasakan oleh ibu Anda atau Elma? Saya biasa aja, nggak maksudnya ya sakit-sakit aja, nggak ada efek. Nggak ada efek kepada sakitnya? Nggak efek, ya sakit kepala, mama saya kan sering sakit kepala. Ya biasa aja, nggak ada sembuh, nggak ada apa ya gitu. Jadi nggak sembuh? Pengobatan lah, waktu itu bilangnya pengobatan. Berapa lama sempat berobat di? Mama saya nggak lama, cuma sekali itu aja pengen tahu. Lalu ketika karena kan memang omongan konsumsi orang kan banyak yang begini-begini. Mama saya kan pengen membuktikan omongan orang, ya pengen tahu lah gitu, istilahnya pengen, bukannya dia pemakai ikut-ikutan. Mama saya cuma pengen tahu apa sih yang orang yang secara awam itu, tidak tahu gitu. Ya, jadi tidak tahu. Nah kalau artinya merasa tertipu nggak pada saat itu? Ya kalau dengan kejadian ini ya, kalau ya merasa dibohongin gitu, berarti apa yang dia bilang itu Asmat yang menurut dia makanan jin itu yang ternyata itu sabu-sabu, ya semua merasa terbohongi lah. Pak Awi, dengan cerita ini ya Pak, ya artinya kan ada mungkin penipuan juga ya. Kalau memang mau mengobati dengan cara seperti itu, apalagi ada seorang ibunya Mbak Rensi misalnya kan, orang tua begitu yang tadinya mau berobat, tapi ternyata kalau memang betul Asmat adalah sama dengan sabu, mohon maaf ya, artinya ada penipuan di situ. Seperti apa, delik apa saja Pak yang dikenakan kepada seorang Gatot? Kembali lagi Mbak ya, kita sebenarnya harus dari awal dulu apa kejadian per kejadian, case per case-nya ya. Jadi perbuatan pidananya juga harus dilihat dari situ juga. Misalnya kalau tadi yang disampaikan Mbak Rensi ya, Mbak Rensi kan perlu pendalaman ya. Perlu pendalaman karena deliknya sendiri kan harus ada rangkaian kata-kata bohong. Itu harus kita bisa buktikan secara material ya. Tapi yang jelas kita sudah
tak terbantahkan ya. Bahwasanya yang barang bukti yang pertama kita lakukan penggeledahan itu positif sabu. Begitu. Positif sabu. Artinya apa saja Pak yang tindak pidana kan jelas. Oke, yang ditimpakan apa saja selain bukti narkoba, apa saja yang ditimpakan deliknya? Tentunya begini, terkait dengan kasus narkobanya sendiri yang kita ketemukan, termasuk malam ini pun nanti akan kita kirim semua ke sana, ke Polda NTB. Dugaan yang 3 kotak tadi dalam berangkas ya, 3 kotak kristal. Masih diduga ya, masih diduga. Karena memang kita juga sama-sama membantu ya, proses dilakukan oleh penyidik sana, kita membantu membackup karena wilayah kita. Kemudian terkait dengan kasus senjata api dan kepemilikan amunisi, ratusan amunisi itu tentunya kita yang akan melakukan penyidikan. Nanti di Treskrim Polda Metro Jaya, Resmob nanti akan melakukan penyidikan. Ini ancamannya seperti apa Pak? Ancaman hukumannya bahwasanya terkait dengan kepemilikan senpi dan amunisi ilegal ini, yang bersangkutan itu melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana sementara, penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Wow, ini untuk kepemilikan ilegal ya? Belum narkobanya? Betul. Ini hukuman binatangnya? Belum yang soal binatang? Katanya dengan satwa yang dilindungi yang bersangkutan dan melanggar pasal 40 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 terkait dengan konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Itu ancaman pidananya 5 tahun pidana penjara. Baik Pak Wisnu, nanti sudah lengkap ya dijelaskan. Kita masih menunggu nanti hasil 3 kotak jenis kristal, tidak tahu jenisnya apa, dugaannya bentuknya masih kristal ya. Pembukaan berangkas yang kedua, kita belum tahu laporan dari 3 kotak itu diambil dari hasil penggeledahan berangkas oleh pihak kepolisian yang pertama. Ada 1 berangkas lagi yang belum dilihat ya. Baik Pak Wisnu, terima kasih. Mbak Rensi, terakhir Mbak bisa kasih moral message mungkin untuk teman-teman yang menjadi panutannya Pak Gatot gitu ya, apa mungkin, silakan. Ya, dengan kejadian ini kita ambil hikmahnya, mungkin untuk teman-teman yang nggak berani buka suara atau teman-teman yang dulu merasa dikecewakan, ya mungkin ini udah jalannya Tuhan membukakan semua pintu persoalan ini yang selama ini teman-teman ngomong ke saya gitu kan, istilahnya kapan nih istilahnya kok dia tuh kayaknya bebas aja kayak gimana kayak gitu ya. Ini kan sudah terbuka jalannya jadi seperti itu ya. Saya berharap semoga kejadian ini benar-benar tidak akan terulang lagi ya kan, tutup buku lah, udah buka lembaran baru lagi. Untuk Teh Reza mungkin ada pesan sedikit ya. Untuk Teh Reza juga saya kasihan karena di sini kan intinya ya jadi kayak korban lah ya. Saya berharap dengan kejadian ini dia akan bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi untuk anak-anaknya dan keluarga, lebih prioritaskan keluarga, bagaimana juga keluarga itu segala-galanya. Baik. Terima kasih Mbak Rensi Milano ya. Terima kasih Pak Wisnu. Kita masih lihat lagi Pak nanti tugas dari kepolisian yang sedang menyelesaikan ini dan membuka ini ya. Terima kasih Pak Wi. Terima kasih Mbak Rensi. Dan ini jadi akhirnya jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di hari Senin dan selamat berakhir pekan. Selamat malam.